Pak Presiden, kalau pembacaan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet, Pak? E-walletnya cuma 20 juta lagi. Nggak bisa, Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Saudara, saya ingin mengusulkan begini, sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih, Pak. Tolong juga pembatasan belanja uang kartal didukung, Pak. Karena orang korupsi itu, Pak, nurunkan uang dari bank 500 miliar dibawa ke Singapura, ditukar dengan uang dolar, lalu dia bilang ini menang judi karena di Singapura judi sah, lalu dibawa ke Indonesia sah. Padahal itu uang negara, Pak. Itu pencucian uang, Pak. Nah sekarang mari kita batasi dalam belanja. 100 juta Anda keluarkan dari bank mana, kirim ke bank mana. Jangan dari orang bawa koper tuh, yang satu kopernya berisi kertas, yang satu berisi uang, ditukar di atas pesawat. Itu yang banyak terjadi. Nah, satu yaitu undang-undang perampasan aset. Saya kira kemarin DPR dari Komisi 3 sudah ada yang bersuara agar Presiden segera mengirimkan surprise. Tolong, kami mengajukan sejak tahun 2020 dan sudah disetujui di balik, tiba-tiba keluar lagi ketika akan mulai ditetapkan sebagai prioritas utama. Padahal isinya sudah disetujui oleh DPR yang dulu. Pemerintah lalu memperbaiki yang dulu oleh pemerintah dengan disepakati. Kami mohon disetujui, kami akan lebih mudah. Itu seperti ngambil itu, Pak. Itu pencucian uang juga tuh. Dana BLBI. Dana BLBI itu 111 triliun, Pak. Nggak bisa diambil. Lalu kami minta impres, Pak. Buat impres kepada saya ambil. Nggak, ya berhenti berdebat. Saya ambil dulu, nanti ke pengadilan, kalah nggak apa-apa. Dapat sekarang ini 29,9 triliun. Ada yang kalah di pengadilan 2 tapi tidak menggugurkan hutang, tapi ya karena pencucian uang. Barangnya dijaminkan ke pemerintah dengan surat tanda tangan di atas meter, tapi sertifikatnya tidak diserahkan, lalu dijual. Ketika mau diambil, ketika kami sita, ternyata sertifikatnya sudah dimiliki oleh anaknya. Kalah di pengadilan, tidak apa-apa, tapi hutangnya tetap. Gitu. Tapi kalau ada undang-undang perampasan aset, kita bisa tangani, Pak, itu semua. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Senaya ini. Lobbynya jangan di sini, Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah, Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, stop. Ini laksanakan, Pak. Jadi 2 presiden pernah nanya sama saya, pembatasan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya? Pak Presiden, kalau pembatasan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet, Pak? E-walletnya cuma 20 juta lagi. Nggak bisa, Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Oh, iya. Saya terang-terangan ini. Gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa, nggak bisa. Teori saya, jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani, Pak? Sama toh? Ayo, itu kira-kira Pak Mahfud. Jadi ini saya tidak akan berpanjang lebar, Pak. Ya kayak gini, namanya juga baru analisa transaksi keuangan, no. Tapi pikirannya orang ini jadi korupsi. Begitu, belum, Pak. Bahwa itu info awal untuk dilakukan penelitian berikutnya, penyelidikan bahasanya. Mau kasih siapa ya? Penegak hukum yang tadi disebutkan serius itu ada 6 itu. Gitu. Jadi Jen, Pak Ketua Komite TPPU, Bambang Pacul nggak setuju kalau itu langsung pansus. Sekali lagi di korapan. Clearan dulu. Nanti tak lipe ya lagi. Ini dilipe, Pak, tadi, Pak. Iya, itu bahasa PDI. Kalau di PDI ini sering bahasa Inggrisnya salah-salah, Pak. Saya harus menyesuaikan orang PDI. Jadi tadi kita lipe, Pak. Besok rapat sekali lagi, kita lipe lagi, Pak. Gitu loh, kita lipe lagi. Supaya rame. Itu teknik provokasi, Pak. Rame. Jadi saya ini mengatakan kalau ini namanya jangan tergesa-gesa dulu. Ya toh? SOP-nya nanti kita bicara dulu. SOP dari Ketua Komite
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang itu ada di dalam tugasnya dia. Para kebijakannya, SOP-nya dia. Nah, dari SOP itu kita auditnya gampang. Kalau hari ini mau ke audit apanya? Nggak ada, Pak. Kita nggak pegang auditornya kecuali undang-undangnya. Kalau undang-undangnya bisa kita pakai audit, tapi kan audit kebijakan. Teknis lapangan kita audit. Jadi nanti kita mohon agar supaya komite mengeluarkan SOP, termasuk SOP pelaporan. PPATK harus melapor ke DPR 6 bulan. Kira-kira tanggal berapa? Urut waktunya. Kepada presiden tinggal berapa? Kalau presiden kan sibuk. Kalau DPR di sini cukup langsung. Selesai. Kita bisa baca match, kedepannya match. Itu kedepannya match. Saya kira itu, Pak Pimpinan.